Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang hati penyembahan. Penyembahan adalah bagian dari hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita berbicara tentang penyembahan secara pribadi, di momen-momen inilah terkadang kita betul-betul datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan melihat siapa Tuhan, dan kita mulai meninggikan Tuhan. Kita seringkali mendengar istilah tentang penyembahan adalah gaya hidup. Dan ya, itu benar bahwa penyembahan itu seharusnya menjadi gaya hidup kita setiap hari. Tetapi tahukah saudara, penyembahan gaya hidup seperti apa yang seharusnya kita bawa kepada Tuhan setiap hari? Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang mana adalah New Living Translation dikatakan di sini kata yang dipakai adalah worship. This is truly the way to worship Him. Jadi kata yang dipakai adalah worship. Saya ingin kita menggarisbawahi tiga kata ini: hidup, kudus, dan berkenan. Apakah maksud dari Rasul Paulus tentang ayat ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi pada waktu itu di Roma. Dan kemungkinan di dalam ayat ini Paulus sedang merujuk kepada bagaimana nenek moyang bangsa Israel membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan yang tidak bercacat, persembahan yang hidup, persembahan yang sempurna yang harus dibawa kepada Tuhan. Dan kalau tidak, mereka akan menerima konsekuensi dari persembahan mereka itu. Dan tetapi bukan hanya itu, di pasal-pasal sebelumnya juga, sebelum pasal 12 ini, Paulus juga menjelaskan secara jelas bagaimana kita perlu membawa hidup kita kepada Tuhan, bangkit bersama-sama dengan Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 5-12, sebab jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak dapat mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangkan dirimu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di dalam Roma 8 ayat 9-11, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi nyata bagi kita bahwa persembahan yang perlu kita bawa kepada Tuhan sebagai penyembahan kita adalah persembahan yang hidup, yang berarti bahwa kita perlu mati setiap hari, mati bagi dosa-dosa kita. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang mati bagi dosa dan pelanggaran kita setiap hari, bahwa kita menyadari bahwa kita
butuh Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh pengampunan, kita butuh anugerah. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan Yesus setiap hari untuk meminta pengampunan. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya meminta pengampunan. Ketika kita minta ampun, kita pun harus sadar bahwa kita harus bertobat dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Akhir dari devosi hari ini, saya mau mengatakan bahwa penyembahan kita tidak hanya sebatas pergi ke gereja, kita menyanyikan pujian, kita rajin ke ibadah, kita rajin komsel, kita terlibat dalam pujian penyembahan. Tetapi saya mau katakan bahwa hidup kita, penyembahan yang sejati dan penyembahan yang hidup adalah penyembahan yang mati bagi dosa dan keinginan kita setiap hari, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Doa saya hari ini untuk kita, bahwa kita datang kepada Tuhan hari ini berkomitmen membawa hidup kita sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan yang akan menjadi penyembahan, persembahan sejati kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.